الله على سيدنا القاسم المصطفى محمد وآله المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال أمير المؤمنين مولى المتقين سيد العارفين علي بن أبي طالب عليه السلام: قدر الرجل على قدر همته وصدقه على قدر مروته وشجاعته على قدر أنفته وعفته على قدر غيرته. Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam di dalam hikmah yang ke-47 mengatakan hadarnya seorang manusia itu berdasarkan kadar tujuan dan himmat tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai. Dan ini sudah kita bahas di minggu ini. Kemudian penggalan yang kedua dikatakan wasiluhu ala qadri murudi. Kebenarannya, kejujurannya itu berdasarkan kadar dari wibawanya atau kadar dari harga dirinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wasyuja'atu ala qadri anfati. Dan keberaniannya itu berdasarkan atau seukuran dengan kadar dia melihat, yakni dia merasa benci atau dia merasa jijik terhadap keburukan. Jadi keberaniannya seukuran berdasarkan kebenciannya terhadap keburukan. Dan iffah atau kesucian hatinya, kesucian dirinya itu berdasarkan ukuran dari gairah. Gairah ini apa? Nanti insyaallah akan kita bahas satu persatu. Yang pertama kita sudah bahas di minggu kemarin, alhamdulillah. Sekarang yang kedua, wasidquhu ala qadri muru'atih. Kebenaran seorang manusia, kejujuran seorang manusia itu berdasarkan wibawanya, berdasarkan harga dirinya. Apa maksudnya kejujuran seseorang itu berdasarkan harga dirinya? Maksudnya, ketika seseorang memiliki harga diri, ketika seseorang memiliki wibawa, ketika seseorang memiliki nilai hidupnya, ketika seseorang memiliki kemanusiaan dalam dirinya, bahwa saya ini seseorang yang memiliki derajat, saya ini bukan orang murahan, saya ini bukan orang rendahan, saya ini bukan orang terhina. Nah, ketika orang ini demikian adanya, ketika seseorang itu memiliki harga diri, memiliki wibawa, mengetahui bahwa dirinya itu bukan orang yang terhina, mengetahui bahwa dirinya itu bukan orang yang tercela, maka ini sebagai dasar, dan ini sebagai fondasi, dan ini sebagai timbangan, dan ini sebagai ukuran atas kebenaran dan kejujuran dirinya. Kenapa demikian? Kenapa ketika seseorang memiliki harga diri, jati diri, wibawa, dirinya tidak terhina, kenapa ini menjadi patokan dan menjadi ukuran dan menjadi timbangan terhadap kejujuran dirinya? Karena seseorang yang memiliki harga diri, seseorang yang memiliki derajat hidup, seseorang yang memiliki nilai hidup
seseorang yang memiliki kewibawaan dalam hidup, seseorang yang tidak tercela, seseorang yang tidak terhina, maka dia akan menghindarkan dirinya dari lembah ketercelaan. Dia akan menjauhi segala lubang-lubang, dan dia akan menjauhi segala kanal-kanal, dan dia akan menghindari segala lorong-lorong yang akan menjerumuskan dirinya ke lembah keterhinaan. Dia akan menghindari setiap jalan yang akan menjerumuskannya ke lembah keterhinaan, ke lembah kehancuran, ke lembah keburukan, ke lembah keterperosokan. Nah, dia akan menghindari semua jalan itu, semua lorong itu, semua kanal itu, semua pintu-pintu itu. Dan kita mengetahui bahwa segala macam keburukan ini, induknya itu adalah kebohongan. Segala macam keburukan ini induknya adalah kebohongan. Jadi ada istilah bahwa dalam setiap sesuatu, ada segala sesuatu, itu selalu ada asli, dan selalu ada induk, dan selalu ada sumber, dan selalu ada mabda, dan selalu ada aslun, akar asasnya. Contoh misalnya, suatu negara kan ada banyak daerah. Pasti ada asas dan induk negara itu yang kita sebut sebagai ibu kota negara. Begitu juga daerah provinsi. Ada yang namanya ibu kota provinsi. Begitu juga keluarga. Ada induk dalam keluarga, yaitu seorang bapak. Begitu juga dalam masyarakat. Ada induk dalam masyarakat yang disebut sebagai kepala desa, lurah, camat, gubernur, bupati, presiden. Begitu juga dalam misalnya pembahasan adabiyat bahasa Arab, misalnya makna-makna huruf ba, makna aslinya huruf ba itu apa? Dikatakan makna asli huruf ba itu untuk ilsaq. Atau makna asli huruf min itu apa? Makna asli huruf min itu untuk ibtidaiyah. Atau makna asli dari huruf fi itu apa? Makna asli dari huruf fi itu untuk zarfiyah, yakni bermakna. Begitu juga misalnya di dalam sebuah kalimat. Di dalam sebuah kalimat ada induk kalimat. Induknya itu apa? Induknya itu yakni marfu'at, seperti subjek predikat. Atau misalnya pekerjaan dan pelaku. Ini induk dalam kalimat. Dan begitu juga dengan perbuatan. Perbuatan yang baik, induknya satu, dan perbuatan yang buruk, induknya satu. Induk dari perbuatan yang baik adalah keimanan. Induk dari perbuatan yang baik adalah keimanan. Dan induk dari perbuatan yang buruk adalah kebohongan. Makanya di dalam satu riwayat, dikatakan, seorang mukmin terkadang dia akan melakukan kejahatan, keburukan, kemaksiatan. Seorang mukmin terkadang dia akan melakukan kemaksiatan, keburukan. Namun seorang mukmin tidak akan berbohong. Namun seorang mukmin tidak akan berbohong. Kenapa? Karena keimanan dan kebohongan ini bagaikan dua hal yang saling bertentangan, yang tidak mungkin bersatu satu sama lain. Ini istilahnya disebut naqidain. Sebagaimana ada dan tiada. Ini tidak mungkin bersatu. Atau ziddain. Ziddain seperti apa? Seperti panas dan seperti misalnya panas dan dingin. Ini tidak mungkin bersatu. Panas dingin itu mustahil bersatu. Atau misalnya apa lagi misalnya kezaliman dan keadilan. Ini mustahil bersatu. Keimanan dan kebohongan juga demikian. Mustahil bersatu dalam satu tempat. Mustahil bertemu dan bergabung dalam satu tempat. Ilmu dan kejahilan ini mustahil bersatu dalam satu tempat. Tidak mungkin seseorang itu sekaligus dia berilmu, sekaligus juga dia bodoh, itu tidak mungkin. Dan juga tidak mungkin seseorang itu dia mukmin, sekaligus dia beriman, sekaligus berbohong, itu tidak. Makanya dikatakan seorang mukmin itu mungkin dia bermaksiat. Maksiat misalnya riba, fulan. Tetapi dia tidak akan berbohong. Kenapa? Karena ketika dia berbohong, maka dia keluar dari keimanannya.
Orang mukmin tidak akan berbohong. Nah, kenapa begitu pentingnya kita istilahnya membahas kebohongan ini, berbohong ini, karena kebohongan adalah induk dari semua kemaksiatan. Kebohongan adalah induk semua keburukan. Kebohongan adalah induk dari sifat-sifat buruk. Orang kalau sudah bohong, maka induk itu gimana sih? Ada induk itu ayam, kan ayam itu ada induknya. Induk kemana saja induk pergi, anak akan ngejar. Kemana saja induk pergi, anak itu akan ngekor. Kemana saja induk pergi, maka anak itu akan ngikut. Induk dalam sifat juga begitu. Ketika induknya si sifat buruk ini ada, maka semua sifat-sifat yang lain itu akan ikut. Ya maksiat, ya ini, ya gibah, ya tuhmat, ya buhtan, ya fulan, ya wujud dan sebagainya, itu semua akan ikut. Ketika orang sudah bohong, maka semua pintu keburukan itu akan terbuka dan semua akan ngikut ke induknya. Seperti ratu lebah gitu, ya, di mana ratu semua lebahnya akan ikut. Makanya ketika seseorang memiliki harga diri, ketika seseorang memiliki jati diri, memiliki nilai dalam hidup, memiliki wibawa, tentu dia akan menjaga dirinya dari keburukan-keburukan ini. Dia akan menghindari segala pintu yang akan menjerumuskannya ke dalam keterperosotan sifat-sifat buruk itu. Nah, ketika dia menghindari itu semua, maka jalan pintasnya dia harus membunuh induk semangnya. Ketika induk semangnya itu diberantas, maka semua anak-anaknya itu juga akan sirna. Dan induk semangnya apa tadi? Induk semangnya adalah kebohongan. Makanya ketika kebohongan itu sirna, maka kejujuran akan muncul. Sehingga orang yang memiliki harga diri, maka dia akan jujur. Dia tidak akan berbohong. Kenapa? Karena kalau dia berbohong, maka semua sifat-sifat buruk akan masuk ke dalam dirinya. Dan ketika sifat-sifat buruk masuk ke dalam dirinya, maka dia jatuh ke dalam lembah kehinaan. Dia jatuh ke dalam lembah penistaan. Dia jatuh ke dalam lembah ketercelaan dan kehilangan jati diri, kehilangan nilai dalam hidup, kehilangan wibawa, kehilangan harga diri. Ini maksud dari penggalan yang Sallu ala Muhammad wa kemudian penggalan yang ketiga, wa syuja'atuhu ala qadri an-fatih. Keberanian seorang manusia itu diukur berdasarkan kebenciannya terhadap perbuatan buruk. Keberanian seseorang itu diukur berdasarkan kebenciannya terhadap hal-hal yang buruk. Dia benci melihat keburukan. Dia ingkar terhadap keburukan. Dia tanafur terhadap keburukan. Dia misalnya jijik terhadap keburukan. Ini orang yang demikian, ini adalah orang yang pemberani. Jadi pemberani itu bukan orang yang kalau ditantang terus ditonjok. Yusuf, kamu berani sama saya? Oh iya, karena mau dibilang pemberani kan. Misalnya ada si Fulan bilang, Yusuf kamu berani sama saya. Si Yusufnya karena mau dibilang pemberani, oh ya sini kita duel, tantang, dan besok-besoknya Yusuf pulang ke rumah mukanya bonok-bonok. Nah ini bukan pemberani. Ini bukan pemberani, hanya karena malu. Kalau nggak melawan terus akhirnya tanpa perhitungan berantem aja. Ini bukan tolak ukur keberanian. Tolak ukur keberanian adalah dia melihat keburukan itu adalah sebuah kekejian. Tolak ukur keberanian adalah dia melihat keburukan itu adalah sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang harus dibenci. Nah, ini tolak ukur keberanian. Sehingga ketika misalnya dia melihat ada orang mau menyuap, bukan menyuap makan, ini suap dalam istilah
bukan swab ya. Suap itu yakni suap menyuap. Yakni kalau misalnya kita ada urusan gitu, atau ganti contoh lain gitu. Khawatirnya antum mengira suap menyuap makanan. Contoh misalnya ketika dia melihat ada orang yang lagi menzalimi orang lain misalnya, dia melihat si A lagi menzalimi si B dan dia benci terhadap hal itu dan dia jijik terhadap kezaliman itu dan dia mengingkari kezaliman itu. Ini yang disebut keberanian. Lalu dia datang kepada si A, ada urusan apa kamu mau menzalimi si B? Hak apa kamu menzalimi si B? Apa hakmu menzalimi hamba Tuhan? Ini yang dimaksud dengan keberanian. Ini yang dimaksud dengan keberanian. Jadi bukan karena ditantang terus main aja. Jadi keberanian itu kapan saja kita melihat keburukan dan kita membencinya, ini yang dimaksud keberanian. Misalnya contoh, ketika kita melihat ada suatu kemaksiatan dan kita diajak untuk bergabung dalam kemaksiatan itu. Misalnya ada teman-teman lagi bermaksiat, lagi menggibah, lagi pula naudzubillah dan sebagainya. Lalu kita diajak, ayo sini betul bareng kita ngobrol, menggibahin seseorang atau misalnya bermaksiat yang lain dan sebagainya. Dan pada saat itu kita mengatakan saya tidak mau bergabung. Saya membenci hal ini. Ini yang disebut keberanian. Ini yang disebut keberanian. Jadi misalnya, naudzubillah, ada tiga orang lagi minum khamar. Lalu kita ada di situ sebagai orang keempat. Lalu diajak, Yusuf, ayo sini kita minum khamar dan mabuk kita duduk. Lalu kita mengatakan, saya tidak minum. Ini pekerjaan buruk bagi saya dan saya tidak mau. Ini bagi saya perbuatan yang buruk dan saya tidak mau masuk dalam lingkungan yang seperti ini. Saya tidak mau bergelimang dengan kalian dengan khamar ini. Ini yang dimaksud dengan keberanian. Sekalipun nanti efeknya mereka nggak mau berteman lagi sama kita, kita bilang bersyukur, alhamdulillah kamu tidak mau berteman dan memang saya tidak mau berteman sama orang-orang seperti kalian. Ini yang dimaksud dengan keberanian. Ini bagian yang ketiga. Bagian yang keempat. Wa'ifatuhu ala qadri ghairati. Dan kesucian dirinya itu diukur berdasarkan ghairahnya. Ghairah ini apa? Ghairah, di Indonesia kita ada istilah gairah ya. Di Indonesia itu kita ada istilah apa? Gairah. Sebenarnya gairah apa sih di Indonesia? Gairah itu yang untuk pahami dari bahasa Indonesia apa? Gairah itu apa? Semangat, syahwat, itu gairah. Kecenderungan, itu gairah. Ini kata gairah ini, jadi bahasa Indonesia itu banyak juga mengambil dari bahasa Arab. Gairah ini juga diambil dari bahasa Arab. Dari kata ghairah. Dari kata ghairatun. Tetapi maknanya apa? Kita sedikit belajar bahasa, lalu kita nanti memaknakan hadis Imam Ali Al-Sani. Insyaallah. Gairah kan kita sudah tahu tuh, gairah ini semangat, ini kecenderungan, syahwat, itu gairah. Tapi gairah dalam bahasa Arab apa? Ada istilah harim. Yang antum pahami dari kata harim apa? Harim. Bukan haram ya, harim. Yang antum pahami dari kata harim apa? Wanita yang istri kan maksudnya. Istri. Harim juga itu dari bahasa Arab maknanya berbeda. Jadi ada dua kata yang kita mesti kupas dulu baru kita masuk memaknai hadis ini.
kata yang pertama kita mau bahas kata ghairah ini, tetapi untuk membahas kata ghairah ini, kita butuh membahas kata harim dulu, baru nanti kita membahas kata ghairah. Harim itu apa? Harim itu dasar katanya dari kata haram. Harim, dasar katanya dari kata haram. Haram yakni haram. Haram yakni sesuatu yang tidak boleh. Nah, itu haram. Haram yakni sesuatu yang tidak boleh. Hirman. Hirman bukan harman. Harman itu yakni menyukai. Ini hirman. Hirman yakni tidak boleh. Nah, hirman yakni tidak boleh. Atau apa? Terlarang. Nah, itu hirman atau haram atau hirman itu artinya terlarang atau tidak boleh. Sesuatu, seseorang yang terlarang bagi kita untuk menikahinya disebut mahram. Mahram apa mahram? Mahram adalah orang-orang yang terlarang bagi kita untuk menikahinya. Contohnya siapa? Ibu kita bagi laki-laki. Orang-orang yang mahram bagi lelaki, mahram bagi apa? Mahram, yakni dari kata haram itu ya. Haram yakni terlarang. Mahram itu apa? Mahram yakni orang-orang yang terlarang bagi. Jadi ada kata terlarang. Mahram yakni orang-orang yang terlarang bagi kita untuk menikahinya. Nah, siapa misalnya? Ibu. Siapa lagi? Anak. Siapa lagi? Nenek. Ke atas. Terus siapa lagi? Mertua. Ini abadan. Terus siapa lagi yang mahram? Kakaknya bapak atau kakak perempuannya. Kakak perempuannya bapak atau adik perempuannya bapak. Siapa lagi? Kemanakan perempuan. Ya? Siapa lagi? Ibu susuan. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh dinikahi. Atau istilahnya apa? Istilahnya mahram. Istilahnya mahram. Atau misalnya adik istri. Adik istri tidak boleh ketika si istri masih menjadi istri. Itu tidak boleh menikahi adiknya. Makanya tidak boleh kakak sama adik dinikahi bersama-sama. Itu tidak boleh. Jadi yang dimaksud mahram yakni orang-orang yang terlarang bagi kita untuk menikah. Nah, ini mahram. Terus ada kata muhrim. Muhrim ini apa? Muhrim ini istilah bagi orang-orang haji. Muhrim adalah istilah bagi orang-orang haji. Yani apa? Ya, muhrim itu adalah orang-orang yang mengenakan pakaian ihram. Ihram. Orang-orang yang mengenakan pakaian ihram. Dan ihram itu apa? Ihram adalah suatu amalan yang kita sebut sebagai haji, di mana ketika seseorang menggunakan baju ihram itu, maka terlarang baginya beberapa hal. Sekitar 24 hal itu terlarang dari dirinya. Seperti apa? Seperti bersayd, yakni berburu. Seperti memotong pohon ketika mau jalan. Seperti misalnya apa? Melewati bayangan atau menutup kepala ketika perjalanan ke Makkah. Atau apalagi berhubungan suami istri. Pakai parfum yang sedang ada sekitar 24 keharaman-keharaman yang dilarang bagi kita ketika kita pakai baju ihram. Ada kata haramnya. Terus ada kata harim. Harim itu apa? Harim adalah sesuatu yang terkhusus bagi kita dan orang lain itu terlarang baginya. Harim adalah sesuatu yang terkhusus bagi kita dan terlarang bagi orang lain. Nah, jadi ada kata terlarang. Harim adalah sesuatu yang terkhusus bagi kita dan terlarang bagi orang lain. Salah satunya adalah istri. Kenapa? Karena istri itu hanya halal bagi kita dan haram bagi selain kita. Terlarang bagi selain kita. Jadi
Orang Indonesia kalau mengatakan harim, itu kenapa? Karena makna asli dari kata harim adalah sesuatu yang hanya terkhusus untuk kita. Itu namanya harim kita. Jadi kalau tanya, harimnya Yusuf apa? Bukan istrinya, bukan. Harimnya Yusuf itu bukan istrinya. Tetapi harimnya Yusuf adalah sesuatu yang hanya terkhusus untuk Yusuf. Atau sesuatu yang dikhususkan untuk Yusuf. Atau pribadinya si Yusuf. Atau kerahasiaannya si Yusuf. Ini yang disebut dengan harim. Dan salah satunya adalah istrinya. Oke? Ini istilah kata harim. Jadi harim yang kita mau pakai adalah harim yang makna asli. Bukan harim yang bermakna perempuan. Harim yang kita mau pakai adalah harim yang bermakna asli, yaitu apa? Yakni sesuatu yang hanya terkhusus untuk kita dan terlarang bagi yang lain. Ini makna yang kita mau pakai. Sekarang ghoiroh itu apa? Ghoiroh itu adalah ketika kita tidak mau orang mencampuri harim kita. Nah, itu namanya apa? Ghoiroh. Ghoiroh apa? Ghoiroh, yakni ketika kita tidak mau orang mencampuri harimnya. Nah, ini disebut dengan ghoiroh. Sekali lagi, ghoiroh adalah kita tidak mau orang lain mencampuri harimnya. Saya ulangi ya. Kita mau bahas dua kata dulu. Ada kata harim dan ada kata ghoiroh. Harim itu apa? Ghoiroh itu apa? Kita mau bahas. Harim itu apa? Ghoiroh itu apa? Harim adalah sesuatu yang hanya terkhusus untuk kita. Nah, itu namanya harim. Harim adalah sesuatu yang hanya terkhusus untuk kita saja dan terlarang bagi orang lain. Ini namanya apa? Harim. Sampai di sini paham nggak yang lain? Paham, Ustaz. Terus ada ghoiroh. Ghoiroh itu apa? Ghoiroh itu adalah ketika kita membenci dan tidak menyukai orang mencampuri harimnya kita. Ghoiroh adalah ketika kita membenci orang mencampuri harimnya kita. Di mana harim tadi kita maknai seperti apa? Harim dong. Sesuatu yang terkhusus untuk kita, tidak untuk orang lain. Harim adalah sesuatu yang terkhusus untuk kita dan terlarang bagi orang lain. Sedangkan ghoiroh adalah ketika kita membenci orang lain mencampuri harimnya kita. Jadi kalau mau dipanjangin gimana? Kalau mau dipanjangin, ghoiroh adalah ketika kita membenci orang lain mencampuri segala urusan yang hanya terkhusus untuk kita dan terlarang untuk orang lain. Jelas sampai di sini makna ghoiroh ini? Jelas. Oke. Jadi makna ghoiroh apa? Makna ghoiroh adalah ketika kita membenci orang lain mencampuri hal-hal yang hanya terkhusus untuk kita dan terlarang bagi orang lain. Ini makna dari kata ghoiroh. Sampai sini bisa paham nih? Paham Ustaz. Oke. Yang lain gimana? Kan gampang kan ya, tidak berat-berat banget. Ghoiroh adalah kita nggak suka, istilahnya gini deh, bahasa pasaran aja deh, bahasa pasaran. Ghoiroh itu apa sih ghoiroh? Ghoiroh itu kamu jangan nyampuri urusan gua dah. Istilahnya gitu. Walhasil kita soknya Jakarta tapi tidak nyambung. Alah aku lihat ghoiroh itu yang gini. Kamu jangan nyampuri urusan saya. Saya tidak suka. Istilahnya apa? Istilahnya ghoiroh yakni kamu jangan nyampuri urusan saya. Ini urusan saya, bukan urusan kamu. Sana kamu. Itu
kalau agak susah tadi kita sok-sok ilmiah, pakai bahasa pasaran saja. Bahwa goiro itu apa? Goiro yakni, Yusuf, kamu jangan nyampuri urusan saya. Ini bukan urusanmu, sana kamu. Nah, ini disebut apa? Disebut goiro. Oke, sampai di sini. Tanya. Boleh. Paham dulu atau tidak? Paham. Paham. Itu bahasa Arabnya ghaira itu pakai ghain apa pakai ha? Pakai ghain. Ghain. Oh, ghain. Ya. Ya, ghain. Seperti ghain. Ya, kalau ghain berarti ghair kan? Ghair yang Anda pahami itu selain. Bahasa Arabnya artinya selain. Betul? Yang antum maksud itu adalah ghair. Yang antum maksud adalah ghair. Nah, kalau ini ghairotun. Oke, jadi beda gair, beda gairah. Gair yakni selain. Gairah yakni kamu jangan campuri urusan saya. Ini bukan urusanmu. Itu disebut gairah. Bahasa pasarannya begitu. Oke lah, ini. Tapi definisi dari harim itu sesuatu yang tidak boleh dicampuri kecuali kita saja, ya kan? Hanya punya kita lah. Nah, tapi antum bilang sesuatu, betul? Antum bilang sesuatu. Iya. Tapi sesuatu itu biasanya di Indonesia itu ditujukan kepada bukan orang. Syai itu. Syai bahasa Arabnya yang Anda pahami. Tapi yang Anda pahami, kalau tujuannya ke seorang, itu berarti bukan sesuatu, tapi seseorang. Betul? Oke. Saya jawab Pak Rahmat dulu ya, baru saya lanjut ya. Sesuatu di dalam bahasa Indonesia, kata sesuatu itu yakni bersifat lebih umum. Dia meliputi orang dan juga meliputi selain orang. Benda, bahkan makom. Makom itu juga sesuatu. Nyawa itu juga sesuatu. Baik dia materi atau dia non-materi, itu juga disebut dengan sesuatu. Itu juga disebut dengan sesuatu. Sesuatu dalam bahasa Arabnya, seperti yang antum bilang itu, bermakna syai'. Syai' ini, dia bermakna bisa dipakai untuk orang, bisa untuk barang, bisa untuk ruh, yang non-materi, yang materi, yang pikiran, yang pahaman, yang zihni, yang khariji, dan apa saja. Makanya bahkan syai' atau sesuatu itu juga bisa dipakai untuk Tuhan. Syai' atau sesuatu bahkan bisa dipakai untuk Tuhan. Makanya di dalam filsafat ada satu judul bab. Jadi misalnya di kitab Bidayatul Hikmah atau Hidayat Syifa atau Hikmat Isyraq, ketika kita membuka ada titel atau bab, subbab begitu, judulnya apa? Bahwa wujuduhu syai'iyatuhu. Wujuduhu syai'iyatuhu, yakni keberadaan Tuhan adalah kesesuatuan Tuhan. Jadi Tuhan itu yakni sesuatu. Nah, jadi syai'iyat, wujud, inniyat, itu semua satu makna. Zat, wujud, sesuatu, syai'iyat, ainiyat, itu semua satu makna. Sehingga syai'iyat itu bisa dipakai untuk manusia, bisa dipakai, yakni syai'iyat atau sesuatu bisa dipakai hal-hal yang zihni atau dalam akal, dan juga bisa dipakai untuk hal-hal yang di luar akal. Hal-hal yang dalam akal yakni pahaman, dan hal yang di luar akal itu ada manusia, ada batu, ada kucing, ada tanah, ada HP, ada gelas, dan apa saja. Ini semua adalah syai' atau sesuatu. Oke, Pak Rahman. Oke, paham, lanjut. Oke.
Nah, sekarang kita sudah tahu makna ghairah. Sekarang Amirul Mukminin, Sayyidul Muttaqin, Maulal Muwahhidin, Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengatakan wa iffatuhu ala qadri ghairati. Kesucian seseorang, kesucian dirinya itu berdasarkan seukuran kadar ghairahnya. Ghairah tadi itu apa? Ghairah itu yakni kamu jangan campur urusan saya karena ini bukan urusanmu. Nah, dikatakan kesucian seseorang itu berdasarkan ukuran si ghairah ini. Apa maksudnya? Yakni sebagaimana kita punya ghairah, sehingga orang lain nggak boleh nyampuri urusan kita, karena ini hanyalah urusan kita, ini adalah harim kita, ini adalah kekhususan kita, ini adalah hak privasi kita, ini adalah pribadi kita, jangan diganggu, jangan dicampuri, jangan masuk dalam ranah kita. Sebagaimana kita punya ghairah itu, maka kita juga tidak akan masuk ke ghairah orang lain. Maka kita juga tidak akan masuk ke ghairah orang lain. Nah, ketika kita memiliki ghairah dan orang lain nggak bisa masuk mencampuri kita, orang lain nggak bisa masuk berperan dalam kepribadian dan privasi kita, orang lain nggak boleh ikut campur dalam hak privasi dan kekhususan dan harim kita, maka pada saat itu kita sedang terjaga. Pada saat itu kita sedang terjaga. Kenapa? Karena orang lain nggak bisa masuk. Orang lain nggak bisa masuk ke hak privasi kita. Kita bilang jangan masuk urusan privasi saya. Urusan apa lo? Gitu kan. Urusan apa lo? Ini urusan gua nih. Lo jangan campur-campur urusan gua. Ini privasi gua nih. Nah, tahu apakah sudah mirip orang Betawi? Alah, lihat. Jadi, ketika kita punya ghairah dan orang lain itu nggak boleh masuk, maka kita sedang terjaga. Kenapa sedang terjaga? Karena orang lain nggak boleh nyampur urusan kita. Itu satu. Dan pada saat yang sama kita juga nggak akan masuk ke urusan orang lain. Loh, kenapa gitu Yusuf? Kenapa ketika saya punya ghairah, saya nggak akan masuk ke urusan orang lain? Karena itu bukan urusanmu. Karena urusan orang lain itu bukan urusanmu. Sementara kamu punya ghairah. Ghairah itu apa? Ghairah itu kamu hanya mau tahu urusanmu dan orang lain nggak boleh masuk dalam urusanmu. Dan urusan orang lain itu bukan urusanmu, maka kamu juga tidak akan masuk ke situ. Artinya kamu hanya akan mengurusi urusanmu sendiri. Ketika demikian, maka kamu akan terjaga. Orang lain nggak akan masuk urusanmu, dan kamu nggak akan juga mencari-cari tahu urusan orang lain. Kamu nggak akan ngintip-ngintip rumah orang lain. Kamu nggak akan nengok-nengok apa istilahnya akun orang lain. Kamu nggak akan ngintip-ngintip jumlah rekening orang lain. Aku lihat gitu. Kan biasa ini sekarang karena media informasi, main trading, main bitcoin, main apa, main stock bit, main robot, dapat profit. Kalau dulu zaman kita masih kecil-kecilan, zaman antum ya, bukan zaman anak-anak. Antum kecil, anak belum lahir. Zaman antum dulu kecil-kecil, itu kan kalau antum nulis di buku, misalnya ada teman sebelah, itu antum nulis kan rapat-rapat gini itu. Apa? Biar teman sebelah tidak boleh lihat. Antum lagi nulis apa di buku itu, teman sebelah tidak boleh lihat. Itu zaman dulu. Sebegitu rahasianya hidup antum. Sebegitu ghairahnya antum. Sebegitu memiliki harimnya antum. Tetapi sekarang tidak. Sebagian besar manusia tidak memiliki harim. Sebagian besar manusia tidak memiliki ghairah. Kenapa? Karena tanpa orang mengintip-ngintip dan mencari tahu, dia sudah memposting di statusnya dapat keuntungan sekian, bulan, lagi di sini, lagi di mall ini, lagi di taman ini, lagi naik kuda, lagi naik sapi, lagi naik kerbau, lagi naik bajai, lagi pulang, lagi nongkrong, anak kuliah. Tidak memiliki privasi, tidak memiliki hak pribadi, tidak memiliki harim, tidak memiliki ghairah. Artinya apa? Artinya orang yang seperti ini
dia tidak akan terjaga. Kenapa tidak terjaga? Ya iya, dia lagi foto, coklat, kirim di status, 1 juta orang melihat. Mau dijaga apa lagi? Semua dirinya itu bagaikan telanjang di hadapan orang lain. Tidak ada yang mau ditutupi. Lagi foto di belakang ada apa? Misalnya ada merek suatu makanan. Nanti kan kita kalau sebut nama bisa masuk penjara. Jadi di belakang lagi ada foto makanan atau misalnya sekalian apa? Sekalian promosi. Promosi apa? Promosi warungnya Yusuf Tarigan. Sekalipun belum ada ya. Biar kita tidak dipenjarain. Lagi foto, di belakangnya ada tulisan warung kopi Yusuf Tarigan. Ya, salah. Lah sudah, mau rahasia apa lagi? Orang langsung tahu, oh, Pak Ali Sadewo ini lagi di warungnya Yusuf Tarigan nih. Udah, ayo ke sana aja. Minta bayarin juga. Ya, tidak ada khususin, tidak ada privasi. Padahal Pak Alinya datang ke Yusuf, istilahnya mau cerita-cerita, mau curhat, mau bahas beli rumah di mana misalnya di mana sih daerah kaya di Jakarta, anggaplah di Menteng lah hasil ya. Misalnya Pak Ali mau datang sama Yusuf mau bahas beli rumah di Menteng, mau privasi, mau hak khususi, mau harim, mau goirok biar orang nggak nyampuri. Tapi karena ada kesempatan khusus, lah satu yayasan tahu semua, satu yayasan datang nggak ada dibahas hak privasi. Jadi nggak ada privasinya, nggak ada khususinya, nggak ada harimnya, nggak ada goiroknya. Artinya tidak akan terjaga lagi. Begitu juga anak-anak kita ini, nauzubillah. Lagi kita mana kita tahu? Dia lagi di mana? Dia lagi di kamar. Bapaknya sibuk kerja, mamanya sibuk kerja, anak di dalam kamar. Foto tidak pakai jilbab, posting di Instagram, di Facebook, di Twitter, di mana saja itu. Jelas nyebar ke 1 juta orang. Mau apa lagi yang dirahasiakan di rumah kita? Terus misalnya dia buat video bercerita itu kan apa istilahnya di Instagram tuh ada video bercerita atau di Facebook ada bisa buat video. Terus halo guys, kan gitu ya. Halo guys, saya ini sekarang lagi mau ngeliatin dapur saya nih. Didati sudah isi dapurnya apa, semua ini A, B, C, D, E. Oke, ayo kita sekarang ke kamar mandi. Dilihatin kamar mandinya. Ayo kita ke kamar saya. Nah, apalagi yang rahasia dalam hidup kita kalau begitu? Tidak ada. Ketika tidak ada lagi yang rahasia, ya kita sudah tidak terjaga. Apa kita terjaga? Terjaga itu apa sih terjaga? Terjaga itu itu pernah ke supermarket gitu kan ya, supermarket terus melihat buah itu dijualnya kan nggak kayak di pasar gitu. Ayo bu, sini bu, please kilo dipegang tangannya yang habis megang ini itu habis buang ingus megang buah lagi kan gitu ya kalau di pasar. Tapi kalau di supermarket gimana? Plastik yang apa itu? Ya, nggak tahu juga apa nama plastiknya. Walhasil plastik buah itu deh, yang biar buahnya itu nggak kena debu, bening, cantik di dalam vitrin, di dalam bejana. Walhasil itu namanya terjaga. Jadi dirahasiakan. Jadi tidak sembarang tangan bisa megang. Nah kalau sembarang tangan bisa megang, ya sudah, apalagi yang mau terjaga. Dan begitu juga kehidupan kita nih. Kalau setiap orang bisa nengok rumah tangga kita, setiap orang bisa nengok diri kita, apalagi yang mau dijaga dalam rumah tangga kita, apalagi yang mau dijaga dalam diri kita. Orang semua orang tahu. Dari mana orang tahu? Orang kita yang nge-share terus setiap detik. Orang kita sendiri yang nge-share. Maka keterjagaan manusia itu ketika dia memiliki ghaibah. Yakni, ini urusanku, kamu jangan campurin, dan urusanmu itu bukan urusan saya, maka saya tidak mau campurin urusanmu. Ini disebut apa? Ghairah. Karena ghairah itu adalah kita tidak mau orang lain mencampuri harim kita. Dan salah satu harim kita adalah istri. Salah satu harim kita anak. Salah satu harim kita pekerjaan. Salah satu harim kita misalnya kamar mandi. Itu harim kita semua yang orang ngapain mau ngintip-ngintip ke rumah kita. Oke? InsyaAllah kita lanjut lagi minggu depan.
semoga antum semua sehat selalu, insyaallah ta'ala sehat selalu, afiat, penuh berkah, murah rezekinya, lancar urusan-urusan, dimudahkan semua hambatan-hambatan dan simpul-simpul kehidupan antum semua, insyaallah ta'ala. Dan begitu juga seluruh mukminin dan mukminat di mana saja berada. Dan semoga di bulan Sya'ban ini munajat-munajat kita diterima, zikiran kita diterima, majlis-majlis kita diterima, amalan ibadah kita diterima insyaallah ta'ala. Dan kita hadiahkan bagi seluruh sanak famili yang telah mendahului kita, ayah kita, ibu kita, paman, bibi, adik, kakak, kakek, buyut, dan semua orang yang memiliki hak ke atas pundak kita. Para guru-guru dan asatidz dan ustaz-ustaz kita, khususnya marhum Ma'fur Ustaz Hasan Abu Ammar, Allah darajatah, dan juga marhum Ustaz Husain Habsyi, marhum Ustaz Jalal, marhum Ustaz Tuhan Musawwa, marhum Ustaz Ahmad Rusdi, marhum Ustaz Muhammad Reza Sekar, marhum Ustaz Ahmad bin Abu Bakar di Kota Palu. Semoga Allah mensucikan roh mereka semua, mengangkat derajat mereka semua, memutihkan dan mencahayai kubur mereka semua. Dan begitu juga para ulama-ulama yang telah mendahului kita, maroji yang telah mendahului kita, khususnya Imam Khomeini, Qudisa Sirruh, Ayatullah Bahjar, Ayatullah Misbah Yasdi, Ayatullah Mahdawi Kami, Ayatullah Wazir Tawaitawa, Allah Misya'aroni, Ayatullah Ilahikum Syai'i, Allah Mihsan Zohri Umuli, Ayatullah Yahya Ansari Shirazi, Ayatullah Sofi Baikoni, Allah Hussein Muhammad Hussein Taboi, Ayatullah Ilahi Taboi. Semoga Allah memuliakan mereka, mengumpulkan mereka semua bersama para siddiqin, bersama para anbiya, bersama para ma'asumin alaihissalam insyaallah ta'ala, dan bersama para syuhada, dan juga seluruh ulama-ulama yang lain, maroji yang lain yang telah mendahului kita. Dan juga untuk para ulama yang masih hidup, maroji yang masih hidup, semoga Allah menjaga mereka semua, khususnya Rakbar Muazzam Sayyid Ali Khamenei Hafizahullah. Dan juga untuk Ayatullah Jawadi Omuli, Awai No'iji, Awai Hasan Hamizani, Awai Hishmatpur, Awai Husaini Omuli, insyaAllah semoga Allah menjaga mereka semua, memanjangkan usia mereka, memanjangkan berkat hidup mereka insyaallah ta'ala, dan juga ulama-ulama yang lain. Dan juga untuk kezuhuran Imam Zaman Ajilullah Fardul Syahid, Al-Fatihah ma'as salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Saya mohon undur diri dulu. Saya diri bila tuti wal jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.